Bu Amel dan teman-teman semuanya. Jadi, nama saya ini Jocelyn Gowi Haryono. Saya dari kelas 10A, absen 17. Jadi, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang virus. Nah, kalian pasti tidak asing kan dengan virus corona atau dengan COVID-19. Nah, saya berikut akan menampilkan infografis dari virus COVID-19. Nah, dalam infografis ini, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19. Virus corona sendiri memiliki nama lain yakni SARS-CoV-2. Virus ini adalah virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Penyakit ini bisa menular ke seluruh tubuh manusia dan bisa menyerang sistem pernafasan manusia. Jadi bisa dibilang virus ini adalah virus yang berbahaya dan bisa mengganggu pernafasan manusia. Dan kalau pernafasan manusia terganggu, ini kemungkinan akan mengancam nyawa manusia. Yang kedua, di sini ada cara penularan dari virus corona. Nah, virus corona ini juga memiliki banyak cara untuk menular ke seluruh tubuh manusia. Cara yang pertama, virus corona bisa melalui percikan atau droplet dari batuk, bersin, atau berbicara. Jadi maksudnya, jika ada orang yang terinfeksi itu nggak pakai masker dan dia tanpa disadari dia batuk tanpa ditutup dan batuknya itu mengeluarkan droplet atau percikan yang sudah mengandung virus itu, dan dropletnya itu bisa menyebar ke lawan bicaranya. Nah, jadi dengan mudah itu virus akan berkembang biak dalam tubuh lawan bicara yang kita sedang dekati. Yang kedua, kontak langsung dengan orang yang tidak terinfeksi. Jadi, tanpa kita sadari, kita tidak menjaga social distancing atau kita bisa jaga jarak. Karena kalau misal kita tidak jaga jarak, kita bisa mudah terkena virus corona. Karena virus corona ini akan mudah merembet ke tubuh manusia jika kita terlalu dekat dengan orang yang terinfeksi. Yang ketiga, menyentuh permukaan yang terkontaminasi lalu menyentuh wajah seperti mata, hidung, atau mulut. Nah, jadi tanpa kita sadari, kita telah memegang benda. Contohnya, saya akan memegang penggaris ini. Nah, contohnya, seakan penggaris ini adalah bendanya. Jadi, benda ini mungkin sudah terkontaminasi virus. Nah, tanpa kita sadari, kita belum mencuci tangan ataupun memakai hand sanitizer. Jadi, tanpa kita sadari, kita akan refleks memegang mata, hidung, atau mulut. Dan virus itu akan merembet dari benda yang telah terkontaminasi ini. Yang ketiga, ada gejala umum COVID-19. Nah, gejala umum dari COVID-19 ini adalah demam, batuk kering, lelah atau lemas, sesak nafas, hilangnya indera penciuman atau perasa, dan gejala berat yang bisa menyebabkan penyakit pneumonia dan gangguan pernafasan akut. Nah, gejala umum ini mungkin bukan gejala yang biasa ya, jangan dianggap sepele. Karena mungkin demamnya ini demam yang parah dan suhunya mungkin lebih tinggi jika sudah terinfeksi virus corona. Nah, terus juga orang yang sudah terkena virus corona itu mungkin gampang lemas atau lelah. Yang ketiga, mungkin hilangnya indera penciuman atau perasa karena saat ini virus corona sedang mengambil alih tubuh kita dan berkembang biak dan merusak sel tubuh kita. Dan bisa merusak indera penciuman dan merusak indera perasa. Yang kelima, gejala berat itu bisa menyebabkan pneumonia. Segera cek ke dokter karena mungkin kalau tidak ditangani oleh dokter mungkin penyakit ini akan semakin parah. Nah, di sini juga ada struktur tubuh virus corona. Jadi virus corona ini bentuknya seperti bulat dengan ukuran sekitar 60-140 nanometer dan permukaan tanpa seperti mahkota atau corona karena terdapat tonjolan seperti protein. Nah,
Terus yang kelima ini ada inang virus corona atau SARS-CoV-2. Nah, inang utama saat ini kan adalah manusia. Jadi virus corona ini mungkin menginfeksi saluran pernafasan manusia, terutama sel paru-paru, sel hidung, dan tenggorokan. Nah, ini yang bisa menyebabkan gangguan pernafasan di sel paru-paru dan bisa menyebabkan indera penciuman hilang dari hidung dan tenggorokan karena kehilangan perasa. Jadi bisa dibilang ini virus yang sangat berbahaya dan harus wajib dihindari, karena paru-paru adalah sumber pernafasan bagi kita dan hidung adalah sumber nafas bagi kita. Setelah masuk, virus ini akan menempel pada reseptor akses di permukaan sel manusia lalu memperbanyak diri di dalamnya. Jadi jika tidak ditangani dengan obat dari dokter, maka virus ini bisa semakin menyebar dan semakin mengancam nyawa manusia. Nah, cara hidup virus corona ini bukan makhluk hidup seutuhnya. Virus corona tidak bisa hidup sendiri seperti hewan atau tumbuhan, karena virus corona itu tidak mempunyai inti sel atau nukleus. Yang kedua, tidak bisa menghasilkan energi sendiri. Yang ketiga, tidak bisa berkembang biak tanpa sel inang atau host. Nah, terakhir ada cara-cara pencegahannya. Yang pertama, selalu rajin cuci tangan, karena mungkin bisa menghilangkan virus yang telah menempel di tangan. Yang kedua, menggunakan masker. Jadi ini bisa mencegah droplet yang sudah keluar itu. Jadi mencegah droplet yang udah keluar itu jadi berkurang. Nah, 3, jaga jarak atau physical distancing. Nah, ini membantu perembetannya virus corona ini jadi berkurang. Terus kurangi aktivitas di luar rumah, karena ini bisa mengurangi penyebaran virus itu melalui udara. Yang kelima, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Nah, jadi tanpa kita sadari itu kita selalu batuk tapi nggak ditutup. Nah, untuk mencegah virus corona itu tidak masuk ke tubuh manusia lain itu, jadi disarankan tutup mulut atau nggak pakai masker. Nah, keenam itu vaksinasi COVID-19. Jadi disarankan untuk vaksin karena itu bisa menjaga kekebalan tubuh dari virus corona. Yang ketujuh, hindari menyentuh wajah, karena tanpa kita sadari virus itu bisa mudah menyebar melalui kita memegang wajah. Disarankan sebelum menyentuh wajah kita mencuci tangan terlebih dahulu. Yang kedelapan, bersihkan permukaan benda yang telah terkontaminasi. Jadi contohnya saya pegang penggaris ini. Nah, jika penggaris ini sudah terkontaminasi dengan virus corona, maka kita harus membersihkan dengan cara apapun, seperti mengelap penggaris ini sampai bersih atau dicuci dengan sabun. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Bye-bye.